Tuhan Yesus datang dari surga. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 38. Silakan dibuka. Yohanes 3 ayat 13. Silakan Anda buka. Di sana dikatakan, aku telah datang dari surga. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Dan juga dalam Yohanes 8 ayat 42, Tuhan Yesus katakan, aku datang dan keluar dari dalam Allah Bapa. Nah, jadi supaya jangan Anda katakan, Tuhan Yesus datang dari surga, apaan, mana dalilnya? Kan gitu nanti. Makanya saya sebutkan dalilnya. Dan Yesus mengajarkan ajaran-ajaran surga. Silakan Anda baca dalam Matius 13. Di sana semuanya mencatat ajaran-ajaran surga yang Tuhan Yesus bawakan. Kita buka Matius pasal 13. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar hal kerajaan surga. Nah, kerajaan surga di sini Tuhan Yesus ajarkan dalam bentuk perumpamaan. Di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran surga. Dan juga dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48, di sana Tuhan Yesus merevisi ajaran-ajaran Taurat Musa dengan ajaran-ajaran surga. Di dalam Matius 5, Yesus dan hukum Taurat. Nah, di sini hukum Taurat banyak sekali direvisi oleh Yesus dengan ajaran-ajaran surga. Nah, poin-poinnya bisa Anda pahami di sini ya, teman-teman. Nah, oke. Salah satu ajaran surga yang merevisi hukum Taurat ini ya, teman-teman. Nah, Tuhan Yesus katakan apa? Kamu telah mendengar firman dalam Taurat, maksud Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, itu ajaran Taurat. Kasihi sesama manusia, bencilah musuhmu. Tetapi direvisi oleh Tuhan Yesus dengan ajaran surga. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi jelas bahwasanya Tuhan Yesus di sini merevisi ajaran Taurat dengan ajaran surga. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus katakan, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Nah, di sana Tuhan Yesus mengajarkan ajaran surga, merevisi ajaran Taurat dengan ajaran-ajaran surga. Nah, ajaran surga itu seharusnya untuk orang Yahudi. Makanya Tuhan Yesus mengajar di bait sucinya orang Yahudi, yaitu di bait Allah, ya. Tetapi justru ajaran Yesus itu dihujat, ajaran Yesus itu ditolak, bahkan Yesusnya sendiri dianiaya, bahkan mau disalibkan. Maka Yesus pergi dari bait Allah itu. Dia mengajar di tepi danau Galilea, di Bukit Zaitun, di taman-taman Getsemane. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajar di ruang terbuka, maka orang Roma, orang Italia, orang Yunani ikut mendengar ajaran Yesus. Orang-orang non-Yahudi menerima dengan baik ajaran surga yang Tuhan Yesus bawa. Makanya justru di kalangan Roma dan Yunani lah ajaran Yesus cepat berkembang menyebar. Tetapi di kalangan Yahudi sendiri, setiap orang yang mengikut dan percaya ajaran Yesus dianiaya, ditangkap, dipenjara. Makanya ajaran surga itu harusnya untuk Yahudi, tetapi ditolak. Siapa yang menganut ajaran itu ditangkap dan dianiaya. Itulah sejarah kekristenan. Berasal dari surga ajarannya untuk Yahudi seharusnya, tetapi ditolak oleh kaum Yahudi. Maka Tuhan Yesus ajarkan di ruang-ruang terbuka, di tepi danau Galilea, di taman Getsemane, di Bukit Zaitun Tuhan Yesus ajarkan. Tapi justru orang-orang non-Yahudi lah yang menerima ajaran surga itu. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Akan banyak dari barat, dari timur, dari seluruh penjuru bumi datang masuk dalam kerajaan surga, makan di dalam kerajaan surga bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi umat pilihan itu sendiri, yaitu Yahudi sendiri, akan dicampakkan
dalam api yang tak terpadamkan. Itu kata Tuhan Yesus ya teman-teman. Dalam Matius 8 ayat 11 dan ke-12, Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin.